Halo semuanya, selamat kembali datang di video monolog tentang mental health di era digital. Adapun tema dari video kali ini yaitu capai mental di era digital. Nah, dari judul itu kita akan membahas 3 segmen, yaitu segmen pertama, akibat capek mental, segmen yang kedua, dampak capek mental, dan segmen yang terakhir yang ketiga adalah upaya mengatasi capek mental. Segmen yang pertama, akibat capek mental. Capek mental di era digital adalah kondisi kelelahan psikologis yang sering kali tidak disadari. Berbeda dengan lelah fisik yang terasa jelas di tubuh. Capek mental berarti bekerja secara perlahan dan diam-diam. Setiap hari otak dipaksa menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat dari bangun tidur hingga sebelum tidur kembali. Layar gadget selalu hadir, membawa notifikasi, pesan, tugas, berita, dan hiburan tanpa henti. Salah satu penyebab utama capek mental adalah paparan digital yang berlebihan tanpa batasan waktu. Media sosial, aplikasi pesan, dan platform hiburan dirancang untuk membuat pengguna terus terhubung. Tanpa disadari, seseorang merasa harus selalu membalas pesan dengan cepat, mengikuti tren terbaru, dan tetap aktif agar tidak dianggap tertinggal. Tekanan ini membuat pikiran jarang memiliki waktu untuk benar-benar tenang. Selain itu, kebiasaan membandingkan diri juga menjadi faktor penting di dunia digital. Seseorang sering melihat potongan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, entah itu prestasi, penampilan, pertemanan, atau bahkan kebahagiaan. Padahal yang terlihat hanyalah bagian terbaik yang dipilih untuk ditampilkan. Proses membandingkan diri ini terjadi secara otomatis dan berulang, hingga menimbulkan rasa tidak cukup, ragu pada diri sendiri, dan tekanan batin. Capek mental juga diperparah oleh kurangnya jeda antara tanggung jawab dan hiburan. Banyak remaja zaman sekarang berpindah dari tugas sekolah ke media sosial tanpa benar-benar beristirahat, atau tidak pernah diberi ruang untuk kosong. Bahkan saat malam hari, gadget masih digunakan hingga larut, membuat kualitas tidur menurun. Ketika waktu tidur terganggu, kemampuan otak untuk memulihkan diri ikut berkurang. Semua faktor ini, paparan layar berlebihan, tekanan sosial digital, kebiasaan membandingkan diri, dan kurangnya istirahat, perlahan menumpuk. Inilah yang akhirnya memicu kondisi capek mental. Adapun segmen yang kedua yaitu dampak capek mental. Apa sih dampak capek mental? Dampak capek mental seringkali muncul dalam bentuk perubahan kecil yang dianggap sepele. Seseorang mulai merasa mudah lelah secara emosional meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Fokus menjadi pendek, pikiran mudah teralihkan, dan tugas sederhana terasa lebih sulit dari biasanya. Hal ini membuat seseorang merasa frustasi terhadap dirinya sendiri. Secara emosional, capek mental dapat membuat perasaan menjadi tidak stabil, mudah tersinggung, cepat marah, atau merasa kosong tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini sering disalahartikan sebagai sikap malas atau kurang disiplin, padahal sebenarnya merupakan tanda bahwa pikiran sudah kelelahan. Dalam dunia pendidikan juga, dampak capek mental terlihat dari menurunnya motivasi belajar, tugas terasa menumpuk, semangat berkurang, dan kepercayaan diri ikut menurun.
Seseorang bisa merasa tidak cukup pintar atau tidak mampu, padahal masalah utamanya adalah kelelahan mental, bukan kemampuan. Hubungan sosial juga ikut terpengaruh. Capek mental membuat seseorang cenderung menarik diri, berbicara seperlunya, dan sulit mengekspresikan perasaan. Interaksi yang biasanya menyenangkan bisa terasa melelahkan. Akibatnya, muncul jarak dalam pertemanan dan keluarga. Jika dibiarkan terlalu lama, capek mental dapat mengganggu keseimbangan hidup secara keseluruhan. Rutinitas harian terasa berat, tujuan hidup menjadi kabur, dan seseorang kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Pikiran terasa penuh, tetapi sulit menjelaskan apa yang dirasakan sebenarnya. Nah, adapun segmen yang terakhir atau yang ketiga, yaitu cara upaya mengatasi capek mental. Gimana sih cara mengatasi capek mental? Nah, caranya bukan tentang menghilangkan teknologi sepenuhnya, melainkan mengatur ulang hubungan dengan dunia digital. Langkah yang pertama adalah menyadari bahwa setiap orang memiliki batas. Merasa capek bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal bahwa diri sendiri membutuhkan perhatian. Dan salah satu upaya penting adalah menciptakan jeda dari layar, mengurangi waktu penggunaan gadget, terutama sebelum tidur, membantu otak untuk beristirahat, mematikan notifikasi yang tidak penting, dan menetapkan waktu khusus untuk online dapat mengurangi tekanan mental yang tidak perlu. Selain itu juga, penting untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas sederhana seperti berjalan santai, mendengarkan musik tanpa layar, menulis perasaan, atau melakukan hobi dapat membuat pikiran kembali seimbang. Nah, kegiatan ini memberi ruang bagi otak untuk bernapas dan memproses emosi. Dan menjaga pola hidup juga berperan besar. Tidur yang cukup, makan teratur, dan bergerak secara fisik membantu menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Kesehatan mental juga tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dengan kebiasaan sehari-hari. Dan adapun yang tidak kalah penting adalah berani berkata cukup. Tidak semua pesan harus dibalas segera, tidak semua tren harus diikuti, dan tidak semua perbandingan harus dimenangkan. Menghargai diri sendiri berarti memahami kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Nah, capek mental bukan kondisi permanen. Dengan kesadaran, jeda, dan kepedulian terhadap diri sendiri, keseimbangan dapat perlahan dipulihkan. Di tengah dunia digital yang terus bergerak cepat, istirahat bukanlah kemunduran, melainkan kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video monolog tentang mental health di era digital. Sampai jumpa di video monolog edisi berikutnya. Dadah.